Baik, selamat sore Bapak. Perkenalkan, saya Dr. Pratnya. Saya dokter yang bertugas di Klinik Warmadewa hari ini. Berdasarkan hasil wawancara medis tadi, sekarang saya akan melakukan beberapa pemeriksaan pada Bapak untuk mengetahui apakah terdapat apendisitis, asites, ataupun hernia pada bagian tubuh Bapak. Jadi nanti saya akan melakukan pengetukan pada bagian perut Bapak, kemudian saya akan melakukan pemeriksaan pada skrotum Bapak. Jadi mungkin Bapak merasa sedikit tidak nyaman nanti karena Bapak harus membuka celana Bapak. Jadi bagaimana, Bapak bersedia? Baik, jika Bapak bersedia, sekarang Bapak bisa menuju bed dan saya akan mempersiapkan alatnya terlebih dahulu. Baik, di sini saya sudah menyiapkan alat dan bahan yang akan saya gunakan, yaitu ada kertas dan ballpoint, ada sarung tangan, dan juga ada jelly. Baik Bapak, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan terkait asites. Sekarang saya akan melakukan pengetukan pada bagian perut Bapak. Baik, selanjutnya Bapak bisa menghadap ke kiri terlebih dahulu. Baik, di sini saya akan melakukan pengetukan terlebih dahulu pada bagian perut Bapak. Baik, di sini saya tidak menemukan adanya perubahan suara yang signifikan. Sekarang Bapak bisa berbaring seperti semula. Baik, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan terkait asites. Tapi sekarang tangannya bisa dikatupkan keduanya terlebih dahulu. Ditaruh di sini, ditekan sedikit. Baik, sekarang saya akan melakukan pemukulan sedikit pada bagian samping perut Bapak. Baik, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan terkait apendisitis. Baik, jika nanti saya akan saat menekan dan saat melepaskan tekanan, jika terasa nyeri, Bapak bisa bilang nyeri ya Pak ya. Jadi di sini letaknya 1/3 dari McBurney, dari sias letak McBurney-nya. Apakah terasa nyeri Pak? Tidak. Apakah tidak terasa nyeri? Tidak. Baik, selanjutnya saya akan melakukan hal yang sama pada bagian sebelahnya. Apakah ada terasa nyeri? Baik Bapak, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan pada psoas. Sekarang saya akan menyuruh Bapak untuk menekuk lutut pada bagian kanan. Nanti jika ada terasa nyeri di bagian radius ini, bisa bilang nyeri. Karena Bapak bisa menekuk lututnya terlebih dahulu. Apakah ada terasa nyeri? Tidak. Baik, selanjutnya sama seperti tadi, saya akan melakukan pemeriksaan pada obturator side. Saya akan menyuruh Bapak untuk melakukan menekuk kaki kanan Bapak terlebih dahulu, namun diarahkan ke depan dan ke belakang. Jika ada terasa nyeri, Bapak bisa bilang nyeri. Sekarang bisa ditekuk lututnya. Baik, apa ada terasa nyeri? Tidak. Baik Bapak, sekarang Bapak sudah dalam keadaan tidak memakai celana. Sekarang Bapak bisa menghadap miring ke kiri terlebih dahulu. Dan satu kakinya bisa diberikan seperti ini. Baik, pertama saya akan melihat secara keseluruhan bagian luar anus Bapak itu tidak ditemukan adanya kelainan. Baik, sekarang saya akan mengoleskan jeli terlebih dahulu pada bagian anus Bapak. Baik, di sini muskulus sphincter aninya sudah mulai melemas ya Pak ya. Sekarang saya akan mulai, Bapak bisa relax saja ya Pak ya. Baik, di sini saya akan menilai terkait mukosa rektumnya Bapak. Sekarang saya akan mengarahkan
saya ke arah jam 9. Jika terasa sakit, Bapak bisa bilang sakit ya Pak ya, atau nyeri. Apakah ada terasa nyeri Bapak? Tidak ya Pak ya. Sekarang saya akan mengarahkan ke jam 12. Apakah ada terasa nyeri? Tidak ya Pak ya. Baik Bapak, sesuai yang saya periksa tadi, itu saya tidak menemukan adanya hemoroid ya Pak ya. Jika di bagian sini apakah ada terasa nyeri? Tidak ya Pak ya. Baik Bapak, sekarang saya akan mengeluarkan jari saya terlebih dahulu. Baik, pada sarung tangan saya tidak menemukan adanya mukus, darah ataupun lendir. Baik Bapak, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan finger test terkait pemeriksaan hernia. Pertama saya akan melakukan perabaan terlebih dahulu pada bagian skrotum Bapak. Apakah ada terasa nyeri Bapak? Tidak. Apakah ada terasa nyeri? Tidak. Baik, di sini saya sudah memasukkan jari tangan saya ke bagian tuberculum pubicum bagian lateral sampai ke anulus inguinalis bagian internus. Sekarang Bapak bisa mencoba batuk atau mengedan. Baik, di sini saya mendapatkan hasil yang negatif ya Pak ya. Baik, selanjutnya sama pada bagian kiri Bapak. Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan yang sama. Baik, di sini saya sudah memasukkan jari tangan saya ke bagian tuberculum pubicum bagian lateral sampai ke anulus inguinalis internus. Sekarang Bapak bisa mencoba batuk ataupun mengedan. Baik, di sini saya mendapatkan hasil yang negatif ya Pak ya. Baik Bapak, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan Zeeman test. Di sini saya akan meletakkan 3 jari saya pada bagian sias dan juga di antara sias dan juga tuberculum pubicum Bapak. Jadi pada digiti kedua saya letakkan pada anulus inguinalis internus, digiti ketiga anulus inguinalis externus, dan digiti keempat itu pada fossa ovalis. Jadi sekarang Bapak bisa mengedan atau batuk. Baik, di sini saya tidak menemukan adanya tonjolan, yaitu pada bagian digiti keempat saya tidak terdapat adanya hernia femoralis, bagian digiti ketiga saya tidak ditemukan adanya hernia medialis, dan juga pada bagian digiti kedua saya tidak ditemukan itu pada hernia lateralis. Kemudian sekarang saya akan melakukan hal yang sama pada bagian kiri Bapak. Di sini saya akan meletakkan. Baik Bapak, sekarang saya akan melakukan hal yang sama pada bagian kiri Bapak. Sekarang saya akan meletakkan jari saya pada bagian anulus inguinalis internus, anulus inguinalis externus, dan juga fossa ovalis. Sekarang Bapak bisa mencoba mengedan atau batuk. Baik, di sini saya tidak menemukan adanya tonjolan, tidak ditemukan adanya hernia femoralis, hernia lateralis, dan juga hernia medialis. Baik Bapak, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan, yaitu pemeriksaan thumb test. Jadi di sini saya akan meletakkan ibu jari saya pada bagian anulus inguinalis bagian internus. Sekarang Bapak bisa mencoba mengedan terlebih dahulu. Baik, di sini Bapak sudah mengedan dan saya tidak menemukan adanya tonjolan ataupun massa. Jadi saya simpulkan Bapak di sini Bapak tidak menderita hernia lateralis. Baik, kemudian saya meraba pada bagian anulus inguinalis externusnya. Sekarang Bapak bisa melakukan hal yang sama, yaitu bisa mengedan. Baik, di sini tidak terdapat adanya tonjolan ataupun massa. Jadi saya simpulkan di sini tidak ada terdapat adanya hernia medialis. Baik, di sini saya meletakkan ibu jari saya pada bagian fossa ovalis, pada bagian paha Bapak. Sekarang Bapak bisa melakukan hal yang sama, yaitu Bapak bisa mengejan. Baik, di sini tidak terdapat tonjolan, jadi saya simpulkan di sini Bapak bisa tidak menderita penyakit hernia femoralis. Baik, di sini saya akan melakukan hal yang sama pada bagian sebelahnya. Di sini saya akan meletakkan ibu jari saya pada bagian anulus inguinalis externus. Sekarang Bapak bisa mencoba mengejan. Baik, di sini Bapak sudah mengejan, tidak terdapat adanya tonjolan. Saya simpulkan di sini tidak terdapat adanya hernia lateralis. Di sini saya sudah meletakkan ibu jari saya pada bagian anulus inguinalis internus. Bapak bisa mencoba mengejan. Baik, Bapak di sini sudah mengejan dan tidak ada tonjolan. Saya simpulkan di sini Bapak tidak menderita hernia medialis. Dan di sini pada bagian akhir saya sudah meletakkan ibu jari saya pada bagian paha Bapak. Sekarang Bapak bisa mengejan terlebih dahulu. Baik, di sini Bapak sudah mengejan dan tidak ada tonjolan ataupun massa. Di sini saya simpulkan Bapak tidak menderita adanya hernia femoralis.
Baik Bapak, pemeriksaannya sudah selesai. Nah, berdasarkan hasil pemeriksaan tadi, itu saya tidak menemukan adanya kelainan, dimulai dari pengetukan pada bagian perut Bapak, itu saya tidak menemukan perubahan suara yang signifikan. Kemudian pada saat melakukan beberapa tes tadi juga tidak terdapat adanya kelainan, jadi semuanya itu bernilai negatif, dan juga saya tidak menemukan adanya hemoroid. Baik, apa ada pertanyaan Bapak? Baik, jika tidak, terima kasih Bapak.